Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pertanyaan kepada The Brondol banyak sekali bicara tentang karat daun, khususnya untuk tanaman yang sudah di lapangan, baik tanaman yang sudah menghasilkan kecil sampai yang tua. Dimana bahwa ini bukan gara-gara kekurangan unsur hara, juga bukan. Karena ada mungkin banyak petani yang galau, apakah karat ini atau karat merah ya, ini disebabkan oleh kekurangan unsur hara tertentu, Pak Pendi, yang mungkin nanti akan berbahaya begini. Nah, ternyata bahwa di Indonesia itu memang ada musiman di mana bahwa ada terjadi penyakit karat merah ini. Bahwa karat merah ini adalah bukan akibat dari kekurangan unsur hara, namun bahwa karat merah yang meliputi kelapa sawit ini biasanya pada pelepah bawah sampai pelepah tengah. Lah, kondisi ini disebabkan karena adanya alga, yaitu adalah Cephalorus virescens, di mana bahwa ini sangat tergantung musimnya, Mungkin banyak petani yang galau, waduh Pak Pendi, kalau seandainya ini kayak gini apakah berpengaruh? Ternyata dari penelitian dari PPKS oleh Bapak Agus Susanto sendiri, Cephalorus virescens ini tidak pengaruh terhadap produksinya adalah ketika dia melewati daun ke-17. Bahkan kalau sampai ke daun 9, bahwa pelepah nomor 9 baru akan berpengaruh terhadap fotosintesis sekitar 42%. Artinya hal ini kalau memang dibiarkan terlalu lama dan musim tidak menyebabkan karat daun ini hilang sendiri, ya pasti akan sangat berpengaruh terhadap tanaman kelapa sawit, terutama produksi kelapa sawit sendirilah. Ternyata bahwa karat merah pada tanaman kelapa sawit ini bisa dihilangkan, walaupun mungkin tidak berpengaruh terhadap produksi jika memang belum sampai daun ke-17 ke atas. Tapi bahwa Cephalorus virescens ini jika dibiarkan akan berpengaruh terhadap fotosintesis dan pasti akan berpengaruh terhadap serapan unsur hara dan air untuk tanaman kelapa sawit kita. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita gusar, ketika kita mendapatkan di lapangan kita daunnya seperti adanya karat merah yang disebabkan oleh alga ini, bagaimana Pak Pendi? Ternyata bisa kita hilangkan dengan menyemprotkan fungisida berbahan aktif tembaga oksida. Teman-teman The Brondol sudah banyak mencoba, karena kembali lagi karena di perusahaan tidak pernah. Sehingga Pak Pendi apa nggak pernah bertanya, Pak Pendi pernah nyemprot? Belum pernah, wong di perusahaan itu belum menjadi sebuah penyakit ataupun karat yang menjadi konsen untuk disemprotkan, karena memang secara produksi memang perhitungannya belum sampai ke daun ke-17 sudah hilang sendiri, sehingga di perusahaan tidak pernah disemprotkan. Lah, ternyata dari masukan dari Bapak Agus Susanto, misalnya disemprotkan dengan menggunakan fungisida berbahan aktif tembaga oksida, nggak nyampe 10 hari sudah pada gulung dengan 30 gram Nordok misalnya, itu sudah mau menggulung dan ya bersih seperti alganya itu yang gulung hilang sendiri, sehingga ini bisa kita laksanakan. Artinya begini, benang merahnya dari Cephalorus virescens ini adalah bahwa ini disebabkan oleh alga atau ganggang, yang mana dia melingkupi karena kondisi iklim kita hujan panas sehingga muncul di bagian bawah, dan ini bukan disebabkan oleh kekurangan unsur hara yang kita berikan untuk tanaman kelapa sawit kita. Nah, produksi tidak berpengaruh sampai dengan daun ke-17, tapi kalau sudah sampai 17 sampai naik ke atas akan berpengaruh dan bisa dihilangkan dengan menyemprotkan fungisida berbahan aktif tembaga oksida, sebagai contoh Nordok dan teman-temannya. Itu mungkin bisa dijelaskan The Brondol. Sekali lagi, ini bukan gara-gara kekurangan unsur hara tertentu yang diberikan kita kepada tanaman kelapa sawit yang kita miliki. Itu aja, terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.